siapa namanya dan asalnya dari mana. Itulah disaksikan semua warga yang sekitar sini ya, yang ikut khol pengajian di situ. Nah, ternyata di sini ada makam waliullah termasuk Wali Rojabiun. Wali Rojabiun karena kholnya itu setiap bulan Rojab tanggal 27 Rojab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam sahabat Histori Leluhur dimanapun berada. Malam hari ini Histori Leluhur berada di Desa Jepang Wetan, tepatnya di makamnya Mbah Sayyid Abdul Ghaffar ataupun Punden Mbah Timongo, sahabat. Sayyid Abdul Ghaffar Punden Mbah Timongo yang ada di Jepang Wetan sini. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah ziarah tempatnya Sayyid Abdul Ghaffar ataupun Mbah Timongo yang ada di Jepang Wetan sini, sahabatku ya. Untuk acara selanjutnya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah. Dan itu juga pengurusnya Bapak Sutari tadi, Pak. Iya. Pak, di sini itu tepatnya itu siapa, Pak? Asmonipun engkang punden kita. Oke, selamat malam, rahayu, salam sejahtera untuk semua pemirsa di Kudus, Jawa Tengah, umumnya yang menyaksikan acara Histori Leluhur Live pada malam ini yang dipimpin oleh siapa, Pak? Guspri. Alhamdulillah untuk sangat berjalan dengan baik dan mudah-mudahan tidak ada halangan apapun dan apa yang dijalankan sesuai dengan cita-cita anak bangsa khususnya putra-putra kudus yang berhati mulia, yang nguri-nguri leluhur-leluhur yang ada di Jawa Tengah, yang ada di Kudus khususnya. Dari kami selaku pemangku Punden Mbah Timongo Mbah Sayyid Ghaffar yang ada di Jepang, Kecamatan Mojobo, Kabupaten Kudus. Salam rahayu. Monggo, Pak. Pak, Mbah Sayyid Abdul Ghaffar itu pertama kali itu siapa yang menemukan beliau sini? Jadi gini pemirsa, pada dulu mungkin saya masih kecil, ya, mungkin saya masih kecil. Di sini Jepang khususnya itu ada sebuah makam, yang di situ ada pohon timongo. Pohon timongo. Ya, mungkin pemirsa tahu ya pohon timongo itu pohon kayak timongo. apa. Nah, setelah itu dipelihara, dijaga oleh sesepuh yang ada di desa. Cuman beliau itu tidak tahu ada apa dan siapa yang berdiam di sini, yang dimakamkan di sini karena ada tengernya ya, pemirsa ya, ada tengernya, ada beberapa. Cuman
hanya yang muncul itu ada 4 kalau tidak 5. Ada patoknya gitu ya Pak? Ada, memang ada. Oh Dan iya. di situ ada pohon timongo. Ada pohon timongonya. Ada pohon timongonya asli. Ya, setelah beliau sakit itu tidak terawat, sehingga pohon timongonya itu kena hujan kena angin itu ambruk sendiri gitu. Sendiri, sehingga tidak terurus. Terus setelah tidak terurus kan banyak rumput-rumput, terus masyarakat itu tersentuh hatinya untuk membersihkan. Setelah dibersihkan ternyata ada beberapa petilasan makam, ada patoknya, ada tengernya yang masih utuh dan asli kuno. Nah, setelah itu masyarakat berniat untuk membersihkan dan dipondasi lah istilahnya, dipondasi. Ya. Dan itu setelah kesepakatan dari warga dan memanggil dari desa, dari desa ada Pak Lurah dan lain, terus disepakati, diresmikan, dibangun pada tahun 2016. 2016 pembangunan ini ya Pak ya. Kalau dulu itu berarti belum ada bangunan seperti ini? Belum ada. Berarti hanya tenger atau gimana Pak? Hanya tenger dan sama pohon timongo itu tadi. Oh gitu. Pak, terus kok tahu kalau sini itu namanya Syed Abdul Ghaffar itu gimana sih Pak? Setelah itu, setelah dibangun, dari wilayah ada beberapa santri yang rasa ingin tahunya besar. Rasa ingin tahunya besar dan beliau bertawasul, bertirakat menemui gurunya. Setelah itu diberi petunjuk bahwa di sini ada makam waliullah. Makam waliullah. Terus disitulah diresmikan, terus di kholi pertama. Kalau Mbak Syed Abdul Ghaffar ini dari mana ceritanya? Setelah itu, ini kan ceritanya. Setelah di kholi ada pengajian besar, disitulah Pak Yai diberi petunjuk siapa beliau dan siapa namanya dan asalnya dari mana. Disitulah disaksikan semua warga yang sekitar sini yang ikut khol pengajian di situ. Nah, ternyata di sini ada makam waliullah termasuk Wali Rojabyun. Wali Rojabyun karena kholnya itu setiap bulan Rojab tanggal 27 Rojab. Alhamdulillah telah menuai hasil. Siapa beliau? Beliau bernama Mbah Syed Abdul Ghaffar bin Muhammad bin Jalaluddin Al-Kaf. Tahunnya 1614. Tahunnya 1614 berarti zaman Mataram Islam sahabat. Ya, karena Mataram Islam 15 sekian seperti itu. Terus asal beliau dari Nusa Tenggara Barat. Nusa Tenggara Barat. Betul. Berarti beliau ini pelancong atau musafir ya Pak? Seperti itulah. Terus penyebar Islam di sini kan. Gitu. Nah, yang asli ada 2 makam. Oh, yang asli ada 2 makam. Termasuk yang paling timur ini makam beliau. Ini makam Syed Abdul Ghaffar. Itu terus yang sebelah barat. Sebelah baratnya sana itu termasuk pendamping atau bisa dikatakan murid. Pengawalnya. Betul. Pengikutnya ya. Itu ikut Mbah Nyai Siti Rokoyah. Mbah Nyai Siti Rokoyah. Berarti artinya ini bukan sekalian, tapi yang satu adalah beliau memang Mbah Syed Abdul Ghaffar, tapi yang satunya adalah pengikut beliau untuk syiar agama yang sampai di sini ya Pak ya. Oh gitu. Terus ada lagi nggak Pak selain Syed Abdul Ghaffar sama dulu? Dulu di sini ada pemakaman umum. Ada pemakaman umum. Tapi sudah gak terurus. Oh gitu. Ini di sebelah timur sana. Oh itu sahabat. Jadi di sini memang dulu itu pernah ada pemukiman, tapi lingkupnya kecil. Karena seperti pulau. Ini namanya Desa Badangan. Kok bisa dikatakan Dukuh Badangan itu gimana Pak ceritanya? Badangan itu dulu itu yang memberi nama itu zaman Belanda. Itu Bandangan itu kata-kata dari Baundangan.
Baundangan. Enggak. Kalau saya kira malah pelarian, gelandangan. Baundangan. Apa artinya itu? Kata-kata Belanda kan seperti itu. Ya saya tidak tahu pemirsa ya. Kata-kata Belanda itu saya tidak tahu. Cuman itu dari kata baundangan itu terus menjadi bandangan gitu ya. Masyarakat memanggilnya itu bandangan. Oh, bandangan. Kalau mudahnya mengambil kata begitu, tapi asli itu baundangan. Oh, baundangan. Tulisannya itu seperti itu. Ya. Nah, siapa yang menemukan di sini? Ya, beliau adalah Syekh Ahmad Jasmani dari Kaliwungu Kudus. Oh, Syekh Ahmad Jasmani dari Kaliwungu. Betul. Termasuk beliau santrinya Bapak Suntari ini, termasuk santrinya Mbak Ahmad Jasmani yang dari Kudus Kaliwungu itu. Kaliwungu seperti itu. Jadi setiap hall bulan Rajab beliaulah yang mengisi. Oh gitu. Nah, enggak saya ambilkan dari yang lain karena ada keilmuan-keilmuan, ada pelajaran yang berkelanjutan. Iya. Ya. Berarti artinya masih menggali terus. Biar menggali terus gitu ya, sedikit demi sedikit gitu ya. Seperti itu. Alhamdulillah sudah ada silsilah, sudah jelas. Ya. Nah, seperti itu. Berarti dari Nusa tadi dari mana? Dari Nusa Tenggara Barat. Nusa Tenggara Barat ya. Oh. Terus beliau di sini ini enggak ada santri-santrinya gitu enggak? Dulu itu Pak ini Pak ya. Mbah saya keluar di sini itu sendiri. Oh sendiri. Karena dia Syiar, jadi bandangan itu kan beliau berdiam diri di sini. Ya. Bukan di sini loh ya. Ya. Di sebelah itu kan ada rumah-rumah beberapa warga yang di sebelah situ. barat. Nah, itu di situ. Jadi warga ada yang mengikut beliau untuk belajar keilmuan. Nah setelah beliau wafat, beliau dimakamkan di sini. Oh gitu. Baik. Sampai di situ ada pemukiman. Ya, Pak. Kalau hall itu kan bulan 27 Rajab ya Pak ya. Itu diadakannya itu apa, pengajian atau tahfidz atau kegiatan itu mulai dari siang khatam Quran. Khatam Quran dari masyarakat dan dari anak-anak TPK pendidikan. Ya. Ikut ngaji di sini ya. Di sini ikut khataman. Ya. Dan malamnya diadakan pengajian. Sudah berapa kali diadakan? Sudah 6 kali, yang ke-7 tahun ini. Oh gitu. Terus sampean ini pengurus yang ke berapa Pak di sini? Pertama kali. Betul. Berarti pertama kali memang sampean yang ini di sini. Yeah. Berarti pembangunan ini pengurus di masa jenengan ya? Dari awal. Oh gitu. Dulunya belum ada ini. Belum ada. Alhamdulillah. Pak Suntari ikut pengurus di sini sudah berapa tahun Pak? 2 tahun. 2 tahun ya. Oh gitu. Jadi memang sebagai apa Pak Suntari sini? Perlengkapan. Oh gitu. Terus Pak Ud, dalam ada nggak sifatnya yang mohon maaf nih Pak ya, maaf. Kadang kalau orang lewat sini ganjil gitu, sifat ganjil itu ada nggak Pak? Coba kalau memang ada sebuah sedikit cerita atau Pak. Begini pemirsa ya. Mohon maaf lah, mohon izin, kami bukan untuk membuka apapun yang ada di sini, cuman hanya memberi wawasan kepada generasi-generasi penerus yang akan datang untuk melestarikan histori leluhur yang ada di Kudus khususnya. Terima kasih. Jadi khususnya untuk di Punden Timongo di sini dulu itu tidak ada yang pernah berani ke sini sebelum dibangun. Itu dari bapak saya, mbah saya bilangnya begitu. Seperti itu. Dan setelah dikoli, alhamdulillah banyak orang yang berdatangan, nyaman, masyarakat adem ayem, sudah tahu harus apa yang dilakukan untuk nguri-nguri leluhurnya. Sampai seperti itu. Dan ada kegiatan-kegiatan setiap bulannya. Contohnya kalau malam Jumat pagi di sini itu seluruh masyarakat baik kecil, muda, tua itu kumpul di sini untuk tawasulan, minta berkahnya untuk keselamatan desa, keselamatan warga seperti itu. Dan ada ngaji-ngaji khusus di hari-hari tertentu. Terus berlanjut seperti itu sampai sekarang. Dan alhamdulillah peziarah dari berbagai desa, berbagai kota, alhamdulillah sudah mengetahui di sini dan sudah berdatangan ke sini. Dan kami khususnya yang ada di Punden Timongo sudah resmi diakui oleh Punden Pusat Menara Kudus. Kita dinaungi oleh Punden Pusat Menara Kudus karena ikut perhimpunan
Belik dan Punden, ya. P3B seperti itu. Baik, itu tadi ya sahabatku. Terima kasih banyak loh Pak. Oke, atas siap. ceritanya, ini lengkap banget nih ceritanya. Jadi dari istri luhur tidak usah menambah lagi nanti ya. Pada intinya saya sangat terima kasih kepada sahabat-sahabat semuanya, bahwasannya di sini kita sudah dipersilahkan untuk berziarah berkunjung tempatnya Mbah Said Abdul Ghaffar yang ada di Jepang Wetan sini. Semoga ini manfaat buat kita, semoga ini manfaat buat anak cucu kita. Karena sejarah adalah tetap sejarah, jangan pernah kita menutupi sebuah sejarah sahabatku. Dan juga saya terima kasih kepada pengurus Punden Mbah Timongo Waliullah, tempatnya makam Waliullah Said Abdul Ghaffar semuanya. Dan juga terima kasih kepada warga-warga Jepang Wetan yang ada di Dukuh Bandangan sini semuanya. Karena istri luhur boleh bersinggah ke sini untuk istilahnya mengetahui siapakah Mbah Said Abdul Ghaffar dan bagaimana cerita kisahnya Mbah Said Abdul Ghaffar. Alhamdulillah beliau adalah seorang musyafir, yang mana musyafir tersebut beliau untuk syiar agama sampai ke daerah sini, dan beliau adalah dari Nusa Tenggara Barat sahabatku. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan kepada sahabat istiluhur semuanya. Semoga kita semua selalu mencintai leluhur kita, menghormati leluhur kita, karena barang siapa yang menghormati orang yang terdahulu sebelum kita adalah termasuk orang yang bertakwa, itu sahabatku. Dan jangan pernah kita menutupi sebuah sejarah, biar anak cucu kita ini tahu sejarah-sejarah leluhur kita itu yang seperti apa, karena ini penting buat generasi-generasi, agar generasi tersebut bisa menghormati orang tuanya kita, orang tuanya dan juga leluhur-leluhurnya. Adat istiadat kultur budaya ini bisa sinergi dan juga masih berjalan seperti terdahulu, tidak menghilangkan sebuah kultur ataupun sebuah budaya sahabatku. Nah, itu mungkin, dan juga perlu kita ketahui, Mbah Semar juga selalu mengatakan ing bener-bener manusia kasih nyata nih Gusti Allah mung sawiji. Jadi tidak ada manusia yang benar ataupun sempurna di dunia ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi termasuk kisah cerita sejarah yang disampaikan kepada dari Pak Utomo selaku pemangku yang ada di makamnya Mbah Said Abdul Ghaffar sini adalah sekilas sejarah ataupun kisah cerita bahwasanya di sini ada seorang wali Allah, itu sahabatku. Kenapa beliau dikatakan seorang wali Allah? Mungkin beliau mendapatkan baiat dari seorang wali yang ada di Kudus ini, entah itu Sunan Kudus, Sunan Muria, ataupun Sunan Kalijaga, ataupun beliau mendapatkan yang namanya dari Sunan manapun. Karena dengan seperti itu, mendapatkan baiat dari wali akan menjadikan wali Allah yang ada di sini. Dan juga jangan pernah kita, apakah itu harus kita uri-uri? Harus, karena apa? Karena beliau sudah berjuang zaman dahulu. Tanpa ada beliau mungkin kita tidak mengenal yang namanya Islam. Alhamdulillah dengan adanya Mbah Said Abdul Ghaffar, Dukuh Jepang Wetan sini, khususnya warga sekitar bisa mengenal yang namanya Islam dan juga ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan Islami. Semoga ini menjadikan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala semakin bertambah dan semakin baik akhlak-akhlak kita dan juga akhlak-akhlak anak cucu kita nantinya. Amin. Itu sahabatku. Terima kasih ya Pak. Sampun di ini. Terima kasih Pak Tari. Ya. Baik, terima kasih. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Salam satu kembang penjelajah makam. Saya Gus Pri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.